Aku lemah, Nur. Aku berangkat dan aku minta kau menginap di rumah saja. Apa? Aku harus menginap dan satu rumah dengan Tante Bian. Jangan ngawur kamu, Sam. Oga. Balas Deb. Aku hanya tak mau dia berbuat aneh-aneh nanti. Ya, dia memang aneh. Nanti aku akan ke sana. Mamalia sedang tak enak badan. Aku harus membawanya ke dokter keluarga. Baiklah, balas Sam. Ia dan Mona siap masuk ke dalam pesawat diiringi lambaian tangan dari Dev. Kau menyukainya? Tanya Sam pada asistennya itu. Tidak pak. Jangan terlalu percaya semua ucapan dia. Kau tahu jejak digitalnya bagaimana? Ya saya tahu, balas Mona. Sayangnya kabar cuaca di tempat tujuan sedang tidak baik. Hingga mau tak mau pesawat harus menunda penerbangannya. Sam dan Mona beristirahat sejenak di sebuah hotel terdekat dari sana. Mungkin akan tertunda besok pagi pak, terang Mona. Hais menyebalkan, tapi tak apa setidaknya aku bisa istirahat di sini semalam. Tak ada gangguan dari Tante Bian malam ini. Mona mengangguk lalu pamit untuk kembali ke kamarnya. Sam merebahkan diri di ranjang yang empuk itu, menikmati dinginnya malam dengan suara gerimis yang merdu, begitu nyaman hingga terpejam meski hari makin sore. Hujan dan angin semakin deras, perasaan Aida makin tak tenang. Ia hanya terpikir Tono yang harus menerjang badai di pinggiran pantai yang ia lewati. Aida paham benar meski Tono sudah mendingan sejak berani masuk air laut, tapi untuk ini ia pasti sakit lagi. Mana udah jam segini sesibuk-sibuknya pengawas gak akan selarut ini. Terus gimana mau dijemput? Mau gak mau Mei bisa antar aku, maaf aku harus merepotkan lagi. Apa sih Ai, gak usah bilang gitu. Tono itu kakakku, gak mungkin kubiarkan ketakutan di tengah jalan. Balas Mei. Ia pun memasukkan tas dan beberapa perlengkapannya ke dalam warung, lalu segera menguncinya dengan rapat di dalam sana. Mei mengenakan mantel karena ia menyetir motornya. Aida menolak karena ingin fokus mencari Tono di sekitaran pantai dan jalanan. Yang sepanjang jalan ia mencari, namun tak ada tanda-tanda angin membuat pandangan mereka semakin buram, sangat sulit untuk melihat dari kejauhan. Ai, itu bukan. Aku kayak paham sama motornya, tunjuk Mei setelah berhenti secara mendadak. Astagfirullah Mas Tono. Aida mau mekik lalu spontan turun dari motornya. Ia berlari menghampiri motor itu, motor yang terparkir tepat di bibir pantai. Aida paham benar jika di sana arusnya begitu deras, apalagi saat hujan dan badai seperti ini. Mas Tono, panggil Aida lagi tapi tak ada jawaban. Ia terus mencari, tak peduli hujan mengguyur tubuhnya, hingga di balik batu besar ia menatap seorang pria, terdiam di sana memeluk kedua lututnya. Tatapannya kosong ke depan, tepat menatap sebuah tebing tinggi yang sebenarnya begitu jauh di sana. Mas, panggil Aida sekali lagi, ia kemudian menghampiri dan langsung memeluknya di sana. Mas, kenapa? Ada sesuatu bilang ke Aida. Nur, ini menakutkan Nur, sangat menakutkan. Kenapa aku lemah hanya karena hujan badai seperti ini? Apakah saat itu juga sempat terjadi badai? Enggak, Mas nggak lemah, Mas hanya belum sembuh dari trauma. Coba bilang ke Aida, apalagi yang Mas ingat saat ini. Bujuknya tanpa melepas pelukan dari sang suami. Tono tampak menggigil kedinginan, bibirnya membiru dan giginya menggerutuk. Telinganya seakan familiar dengan suara-suara itu. Kulitnya seakan masih ingat ketika ia kedinginan dan nyaris membeku rasanya. Dadanya begitu sesak dan sulit ia kembalikan ritme napasnya agar normal. Suara itu memanggil nama Ryan. Aida membawa suaminya pulang. Mei membantu memasak air hangat untuk membasuh tubuh Tono dan langsung memberikannya pada Aida. Mei buatin teh hangat juga mau? Tawar Mei. Tono hanya mengangguk lemah dengan sesekali memijat kepalanya. Nur, kalau belum siap cerita nggak usah cerita dulu, yang penting istirahat aja. Enggak, aku harus bicara. Katakan, ucap Aida sembari mengelap sekujur tubuh Tono yang dingin. Aku selalu terngiang-ngiang ketika aku hanyut, terombang-ambing oleh air laut yang dalam. Kepalaku sakit seperti baru saja terjun dari tebing yang amat tinggi. Seperti tebing yang kulihat tadi. Lalu ada apa? Mereka berteriak, Ryan, itu yang terngiang di kepalaku.
Entah memanggilku atau ada orang lain selain aku ketika tenggelam? Jangan dipaksa, ingat mas, nanti sakit lagi. Semua spontan Nur, aku tak pernah memaksanya, itu menyakitkan. Ya udah mas, capek, besok libur dulu kerjanya. Jangan sampai. Enggak Nur, gak bisa, aku harus kerja bagaimanapun keadaannya. Besok pimpinan akan datang dan kami akan menemuinya demi masa depan kita Nur. Aida menatap tajam suaminya, tampak jelas betapa besar harapan Tono pada rumah tangga mereka. Baiklah, tapi janji harus istirahat malam ini, bujuk Aida. Teh hangat pun telah terhidang dan Tono menyesapnya agar sedikit meringankan rasa dingin. Aida menyelimutinya dengan rapat lalu meninggalkan Tono keluar. Kenapa sedikit-sedikit, kenapa aku tak kunjung sembuh? Aku tersiksa dengan segala kelupaan ini. Keluh Tono, ia meraih HP Aida yang ada di meja sebelahnya. Ia membuka dan membaca artikel mengenai amnesia yang ia derita. Ia pun mendalami semua materi yang terpampang jelas di sana. Apakah harus terbentur lagi? Pikirnya, tapi Aida tak akan pernah menyetujui niatnya itu. Mona malam ini berangkat. Iya pak, badai sudah berhenti, jadi kita bisa berangkat. Mari, ajak Mona menarik koper milik Sam. Mereka berangkat bersama menuju bandara yang hanya 15 menit dari hotelnya. Tanpa perlu lama-lama, keduanya sudah naik di dalam pesawat, terbang menuju kota pesisir, dan akan mulai kembali menyisir tempat di mana Ryan mungkin ditemukan. Tak sampai 2 jam mereka telah tiba di bandara berikutnya. Hanya tinggal 1 jam lagi perjalanan darat agar sampai di tempat yang mereka tuju. Ketika kejadian itu memang semua keluarga ada kota pesisir. Mereka tengah menghadiri acara keluarga, sekaligus Ryan yang baru saja mengesahkan kepemilikan rumah sakit atas namanya. Tapi kejadian itu datang dan membuat liburan itu hancur. Semua keluarga harus pulang meninggalkan Dev karena ia ada urusan lain di sana. Mobil Ryan dan semua yang ditemukan itu dalam kondisi terbakar habis. Nyaris dinyatakan meninggal, tapi tak ada satupun pertanda yang meyakinkan semuanya. Sampai pak, ucap Mona mengagetkan Sam dalam lamunannya. Iya, kita di mana? Di villa tempat Dev tinggal, kita akan tinggal di sini. Dev membeli villa. Terniat sekali dia, apa ingin tinggal di sini? Saya tidak tahu pak, mari turun dan istirahat. Saya juga lelah, ajak Mona. Memang wajah yang biasa, mulus itu tampak sangat kusut kali ini. Rambutnya yang biasa diurai panjang pun hanya diikat dengan asal. Mereka masuk, villa 2 tingkat itu tampak begitu mewah di tengah semua bangunan sederhana yang ada. Hawa di sana begitu tenang, dengan deburan air pantai yang terasa merdu di telinga. Dingin, ya dingin karena baru saja hujan dan badai. Lirik Sam mengusap-usap lengannya yang berjas hitam tebal.